warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihati Risalatillah, Prodi PGSD semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis buku teks bahasa Indonesia yang bertema Kawan Seiring untuk SD atau MI kelas 3, khususnya bab 1 Ayo Main. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji isi buku dari berbagai aspek kebahasaan, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, perspektif, serta aspek sosiolinguistik. Pertama, saya akan membahas analisis sampul buku. Sampul buku menggunakan warna-warna cerah seperti hijau, kuning, biru, dan oranye yang mencerminkan dunia anak-anak yang ceria dan penuh semangat. Ilustrasi pada sampul menampilkan beberapa anak yang sedang belajar dan berinteraksi di lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui pengalaman sehari-hari, tidak hanya di dalam kelas. Dari sisi sosiolinguistik, ilustrasi tersebut menggambarkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang digunakan dalam kehidupan sosial peserta didik. Selain itu, sampul juga mencerminkan nilai kerjasama, kebersamaan, dan keberagaman. Berikutnya, analisis bab 1 Ayo Main. Bab ini diawali ilustrasi anak-anak yang sedang bermain lompat tali. Permainan tradisional tersebut menjadi media pembelajaran yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehingga mereka dapat belajar sambil bermain. Dari aspek sosiolinguistik, kegiatan bermain menunjukkan adanya interaksi sosial, kerjasama, komunikasi, serta kepatuhan terhadap aturan permainan. Selanjutnya, pada aspek fonologi, ditemukan kosakata sederhana seperti main, lompat, tali, dan teman yang mudah dibaca dan diucapkan. Pada aspek morfologi, terdapat berbagai kata berimbuhan, misalnya bermain, melompat, membaca, dan berkelompok. Hal ini membantu peserta didik memahami perubahan bentuk kata. Pada aspek sintaksis, materi memuat berbagai jenis kalimat, yaitu kalimat perintah, kalimat tanya, dan kalimat pernyataan dan disusun secara sederhana. Pada aspek semantik, peserta didik mempelajari makna kosakata sesuai konteks permainan tradisional. Sedangkan pada aspek pragmatik, guru menggunakan berbagai pertanyaan dan instruksi untuk mengajak peserta didik aktif berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap teks bacaan lompat tali. Teks ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga sesuai dengan kemampuan membaca peserta didik kelas 3. Di dalamnya terdapat pembelajaran mengenai pelafalan, pembentukan kata, struktur kalimat, makna kata, serta penggunaan bahasa sesuai konteks komunikasi. Selain itu, bab 1 juga memuat berbagai kegiatan pembelajaran seperti memahami perasaan tokoh, mengamati gambar, mempelajari tanda baca, penggunaan huruf kapital, menulis dan membaca menyaring, dan memperkaya kosakata baru. Seluruh kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis secara terpadu. Selanjutnya adalah analisis kegiatan membaca dan mengapresiasi puisi yang berjudul Tema Ampatku. Pada kegiatan ini, peserta didik diarahkan untuk membaca puisi dengan memperhatikan lafal, intonasi, jeda, dan ekspresi yang tepat. Selain itu, mereka juga diajak memahami makna puisi melalui pilihan kata, susunan bait, dan pesan yang disampaikan tentang keindahan alam Indonesia. Dari aspek kebahasaan, kegiatan ini membantu peserta didik mengenal unsur-unsur puisi seperti diksi, bait, dan makna. Selain memperkaya kosakata yang berkaitan dengan lingkungan alam, kegiatan ini juga melatih kemampuan membaca ekspresif, meningkatkan apresiasi terhadap karya sastra, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap kekayaan alam Indonesia. Berikutnya adalah analisis kegiatan memahami isi puisi Raja Ampatku. Dalam kegiatan ini, peserta didik diminta memahami isi puisi dengan mengidentifikasi gambaran keindahan Raja Ampat yang disampaikan melalui bahasa puitis. Peserta didik juga diarahkan untuk menemukan pesan dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap bait puisi. Melalui kegiatan ini, kemampuan membaca, pemahaman, berpikir kritis, dan menafsirkan makna dalam karya sastra dapat berkembang dengan baik.
Selain itu, peserta didik juga dibiasakan menyampaikan pendapat mengenai isi puisi secara lisan maupun tulisan, sehingga kemampuan berkomunikasi mereka semakin meningkat. Selanjutnya adalah analisis kegiatan bermain peran drama yang berjudul Gantungan Kunci dari Mama. Pada kegiatan ini, peserta didik membaca dialog, kemudian memainkan drama sesuai dengan karakter tokoh yang diperankan. Mereka belajar menggunakan lafal, intonasi, ekspresi, dan gerakan yang sesuai agar pesan di dalam drama dapat disampaikan secara jelas dan menarik. Dari aspek kebahasaan, kegiatan ini mampu meningkatkan keterampilan berbicara, menyimak, serta memahami penggunaan dialog dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, bermain peran juga melatih rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, serta keterampilan berkomunikasi secara santun dengan teman. Terakhir yaitu analisis kegiatan memahami pesan moral drama. Gantungan Kunci dari Mama. Pada kegiatan ini, peserta didik diarahkan untuk memahami pesan moral yang terdapat dalam drama melalui sikap dan tindakan para tokohnya. Mereka diminta untuk mengidentifikasi perilaku yang baik maupun yang kurang baik, kemudian menghubungkannya dengan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, peserta didik tidak hanya mengembangkan kemampuan berpikir reflektif, tetapi juga memahami nilai-nilai karakter seperti rasa syukur, menghargai orang tua, tanggung jawab, dan sikap saling menghormati. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter yang baik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran yang dapat dalam buku ini adalah dirancang untuk mengembangkan keterampilan berbahasa secara menyeluruh, mulai dari membaca, berbicara, menyimak, hingga menulis. Selain materi yang disajikan juga mampu menanamkan nilai-nilai karakter sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka, yaitu membentuk peserta didik yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.